Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kasiran, seorang gubernur di sebuah provinsi besar di Indonesia, memulai harinya dengan memeriksa berkas proyek infrastruktur sambil memanggil sekretarisnya untuk menanyakan jadwal rapat penting. Sekretarisnya berkata dengan terburu-buru, "Pak Gubernur, kita harus segera meninjau lokasi pembangunan jalan tol yang akan Anda resmikan minggu depan," sambil menyerahkan map biru berisi rincian agenda. Di luar kantor, para staf protokoler menyiapkan mobil dinas dan memastikan rute kunjungan berjalan lancar, sementara warga mulai berkerumun menunggu kedatangan sang gubernur untuk menyampaikan keluhan mereka. Seorang petugas keamanan memberi hormat dan membuka pintu mobil, lalu kasiran pun naik dengan tenang tanpa menoleh ke arah warga yang tampak ingin mendekat. Dalam perjalanan, ajudan kasiran melaporkan adanya masalah pembebasan lahan di pinggiran kota yang belum terselesaikan, namun kasiran hanya mengangguk dan berkata, "Cari solusi cepat, jangan sampai merusak citra saya." Setibanya di lokasi proyek, para insinyur berusaha menjelaskan mengapa pekerjaan terhambat kendala teknis, tetapi kasiran menegaskan bahwa proyek tersebut harus segera diselesaikan sebelum kampanye politik berikutnya. Setelah meninjau proyek, kasiran kembali ke kantor untuk rapat dengan pejabat daerah lain, dan ia membuka pertemuan dengan memaparkan data peningkatan pendapatan provinsi hasil pungutan pajak baru. Seorang anggota dewan mencoba mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, namun kasiran memotong pembicaraan dengan berkata, "Kita fokus pada pencapaian, jangan rumit dengan detail yang tidak perlu." Usai rapat, sekretarisnya melaporkan bahwa ada beberapa keluhan warga tentang kenaikan biaya hidup, tetapi kasiran menanggapinya dengan santai. "Itu hal biasa di masa pembangunan, biarkan mereka menyesuaikan." Hari itu diakhiri dengan jamuan makan malam bersama para pengusaha lokal, di mana kasiran menyampaikan rencana pembangunan ambisiusnya, sementara beberapa orang saling bertukar pandang mencurigai adanya praktik korupsi yang terselubung. Keesokan harinya, kasiran menerima laporan terkini mengenai proyek jalan tol, di mana anggarannya sudah terserap hampir 100% meski konstruksi baru mencapai 30%. Ia bertanya pada kepala dinas terkait, apakah dana ini sudah benar dialokasikan sesuai rencana, sementara kepala dinas tersebut menjawab singkat, "Semua dokumen sudah sesuai prosedur, Pak Gubernur." Di sebuah ruangan kantor kontraktor, Pak Darman, kontraktor utama, mulai menumpuk bukti berupa salinan bukti transfer yang mencurigakan, dan ia berbisik kepada asistennya bahwa ada aliran dana ke rekening pribadi beberapa pejabat. "Kita harus laporkan ini, jangan sampai rakyat dirugikan," ucap Pak Darman dengan nada tegas, tetapi asistennya tampak ragu dan mengingatkan risiko ancaman keselamatan mereka. Di sisi lain, kasiran masih bersikap seolah tidak ada yang salah, bahkan ia merencanakan peresmian simbolis proyek yang belum rampung untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahannya. Pihak media massa mulai mencium adanya ketidakwajaran, namun mereka kesulitan mendapatkan narasumber yang bersedia berbicara, karena sebagian besar pejabat takut terhadap kekuasaan kasiran. Di sebuah kafe tersembunyi, seorang wartawan bernama Nur Hayati bertemu dengan sumber anonim yang memaparkan adanya potongan dana masuk ke kantong kasiran secara rutin, dan hal itu didukung dengan data transaksi bank. Nur Hayati berkata, "Saya butuh bukti lebih konkret agar bisa menulis berita investigasi tanpa dituntut balik," sementara si narasumber hanya menyodorkan flash disk berisi dokumen penting. Malam harinya, Nur Hayati mengirim kabar kepada atasannya bahwa ia sedang menggali kasus korupsi besar, namun diminta untuk berhati-hati dan menghindari bentrokan langsung dengan jaringan kasiran. Ketika laporan-laporan ini mulai menumpuk, kasiran malah sibuk menyiapkan program-program populis lain untuk menutupi kekurangan, sementara rumor soal kebobrokan proyek jalan tol semakin kencang beredar di masyarakat. Pak Darman, yang sudah mengumpulkan berkas-berkas kuat tentang penyelewengan dana, memutuskan untuk menemui anggota Dewan Oposan guna menyerahkan bukti tersebut. Sebelum pertemuan terjadi, Pak Darman menerima telepon misterius yang mengancam keluarganya jika ia terus membeberkan fakta korupsi proyek jalan tol. Ia bergumam pada asistennya, "Kita harus tetap maju, ini urusan membela hak masyarakat." Lalu mereka memutuskan untuk memindahkan keluarga Pak Darman ke tempat aman sementara. Dalam perjalanan menuju gedung dewan, mobil Pak Darman mengalami kecelakaan hebat di jalan sepi,
dan saksi mata menyebutkan bahwa sebuah truk dengan kecepatan tinggi menabrak mobilnya dari samping. Pak Darman tewas di tempat, sementara berkas-berkas yang ia bawa terbakar dalam ledakan, dan asisten yang berada di dalam mobil pun terluka parah. Kabar duka ini menyebar cepat, memicu ketakutan di kalangan mereka yang mengetahui rencana Pak Darman untuk membongkar skandal korupsi itu. "Saya yakin ada yang tidak beres dalam kecelakaan ini," kata seorang rekan kontraktor lain yang menghadiri pemakaman, tetapi ia takut untuk berkomentar lebih lanjut. Istri Pak Darman menangis di depan jenazah suaminya sambil berdoa, "Ya Allah, balaslah perbuatan orang-orang yang telah menzolimi kami," sementara para pelayat terdiam penuh duka. Berita kematian Pak Darman tersiar di media lokal, namun narasi yang diangkat hanyalah kecelakaan biasa tanpa menyentuh isu korupsi dan ancaman yang dialami almarhum. Di balik semua itu, Kasiran tetap bertindak seolah tidak tahu menahu, bahkan ia sempat menghadiri pemakaman sekadar untuk menjaga citranya di mata masyarakat. Setelah kematian Pak Darman, Kasiran mulai mengalami gangguan aneh di rumah dinasnya, di mana setiap malam ia merasa sulit bernapas dan seperti terdengar suara ketukan pintu padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Istrinya, Bu Lestari, menegur dengan khawatir, "Pak, mungkin kita perlu memperbanyak ibadah." Akhir-akhir ini suasana rumah terasa tidak nyaman, namun Kasiran hanya mengangguk singkat tanpa menanggapi serius. Pagi harinya, seorang pembantu rumah tangga menemukan bercak darah di lantai kamar tidur Kasiran, namun tidak tampak tanda-tanda luka di tubuh Kasiran atau Bu Lestari. Suasana kediaman semakin mencekam ketika lampu-lampu mati sendiri pada dini hari, dan suara aneh terdengar seperti erangan di koridor lantai 2. Kasiran mencoba mengabaikan gangguan tersebut dengan fokus pada tugasnya. Namun setiap kali ia tiba di kantor, staf menyapanya dengan wajah cemas karena merasakan aura tidak biasa di sekelilingnya. Sekretaris pribadi Kasiran berkata, "Pak, Anda kelihatan pucat, apakah perlu kita panggil dokter?" Namun Kasiran menjawab dengan suara bergetar, "Hanya kurang tidur, tidak usah dibesar-besarkan." Para petinggi lain yang sering bertemu Kasiran mulai membicarakan perubahan sikapnya di belakang punggungnya, terutama mengenai seringnya ia tampak melamun saat rapat. Di ruang rapat, Kasiran kerap tersentak kaget seolah mendengar bisikan. Lalu ia berusaha menutupi dengan pura-pura batuk sambil berkata, "Mohon maaf, saya sedikit kurang enak badan." Meskipun di permukaan ia tetap bersikap tegas dan keras terhadap bawahan, beberapa orang menangkap tatapan kosong di matanya setiap kali ia meninggalkan ruangan. Kehidupan malam Kasiran dipenuhi kegelisahan dan gangguan tak kasat mata, sementara orang-orang di sekitarnya hanya bisa menduga-duga sebab musabab dari fenomena aneh tersebut. Di desa terpencil yang terkena dampak proyek jalan tol, seorang ulama sepuh bernama Kiai Masyikur memimpin sholat tahajud bersama warga yang rumahnya telah digusur tanpa ganti rugi. Seusai sholat, Kiai Masyikur menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Rob, tolonglah hambamu yang didzolimi, bukakan tabir kebenaran, dan balaslah perbuatan para penindas." Warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan harapan, menitikan air mata sambil menambahkan doa-doa mereka dalam sunyi malam. Seorang ibu bernama Siti berkata kepada Kiai Masyikur, "Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pak Gubernur seakan menutup telinga dan mempersulit pengaduan kami." Kiai Masyikur menanggapi dengan lembut, "Sabar dan tawakal Bu, Allah Maha melihat dan tidak akan membiarkan kezoliman berlarut-larut." Meskipun kesedihan menyelimuti desa itu, para warga tetap saling menguatkan sambil berharap keadilan datang lewat pertolongan ilahi. Beberapa orang muda mencoba menyuarakan penderitaan mereka ke media sosial. Namun akun mereka diblokir atau mendapat ancaman dari oknum tidak dikenal. "Kami hanya menuntut hak kami, tidak lebih," seru seorang pemuda desa bernama Yadi, sembari mengunggah video kondisi desa yang porak-poranda akibat penggusuran. Video itu sempat viral sesaat, namun tiba-tiba menghilang dan tak dapat diakses, menimbulkan rasa frustasi yang makin mendalam di kalangan warga. Malam kian larut, dan doa bersama terus dipanjatkan dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah untuk menolong hambanya yang terzolimi akan segera terwujud. Dalam suasana yang makin menegang akibat isu korupsi dan kondisi misterius Kasiran, muncul kabar bahwa seorang ulama terkemuka di ibu kota mengundang Kasiran untuk menunaikan umroh bersama rombongan pejabat lainnya. Juru bicara gubernur mengumumkan kepada media, keberangkatan Bapak Gubernur ke Tanah Suci ini merupakan bukti kesolehan dan kepedulian beliau pada agama, meskipun banyak pihak meragukan ketulusan niat tersebut. Di kantor, Kasiran menandatangani serangkaian berkas persiapan perjalanan, lalu berkata pada sekretarisnya, "Pastikan segala urusan administrasi berjalan lancar, saya tidak mau ada kesalahan sekecil apapun."
Persiapan umroh ini menjadi sorotan publik, sebab warga menilai Kasiran mencari citra religius di tengah skandal korupsi yang belum terkuak sepenuhnya. Semoga perjalanan ini membawa berkah, ujar seorang pejabat lain yang ikut rombongan, sementara Kasiran hanya tersenyum tipis ketika diwawancara pers. Di hari keberangkatan, para pengawal Kasiran mengiringinya menuju bandara, dan beberapa pengemis yang mencoba mendekat dihalau dengan kasar oleh petugas keamanan. Ketika menaiki pesawat, istri Kasiran terlihat membawa beberapa kotak penuh hadiah, dan ia berucap, "Kita akan memberikan souvenir kepada para kenalan di Mekah, Pak." Rombongan pejabat duduk di kelas bisnis, saling bercengkerama perihal rencana ibadah dan kegiatan di Tanah Suci, namun suasana hati Kasiran terlihat lebih diam dari biasanya. Setelah perjalanan panjang, rombongan mendarat di Jeddah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah, dan Kasiran merasa pusing hebat saat turun dari bus yang membawa mereka ke penginapan. Seorang ulama dalam rombongan itu sempat menanyakan keadaan Kasiran, namun Kasiran menjawab datar, "Saya baik-baik saja," sambil memaksakan diri memasuki kamar hotel yang sudah disediakan. Di Mekah, Kasiran bersama rombongan mulai melakukan rangkaian ibadah umroh, tetapi setiap kali ia hendak berdoa di depan Ka'bah, suaranya seolah hilang dan hanya keluar gumaman tidak jelas. Seorang ustaz yang turut serta menegur, "Pak Gubernur, mari kita dekatkan diri pada Allah dengan ikhlas." Namun Kasiran hanya mengangguk dan meraba tenggorokannya sambil tampak kebingungan. Istri Kasiran melihat keringat dingin membasahi wajah suaminya, lalu ia bertanya, "Apa perlu kita pulang ke hotel dulu untuk istirahat?" Namun Kasiran bersikeras melanjutkan tawaf. Saat berusaha mencium Hajar Aswad, Kasiran merasa dadanya sesak luar biasa, sehingga ia terjatuh dan nyaris terinjak oleh jamaah lain sebelum para pengawal sigap menariknya. "Ada apa dengan Bapak?" tanya seorang jamaah yang peduli. Namun Kasiran hanya memegangi dadanya sembari menggeleng pelan. Di sela-sela ibadah, Kasiran kerap mendengar bisikan yang menyuruhnya bertaubat, tetapi setiap kali ia menengok, tidak ada sosok apapun di sekitarnya. Rombongan pejabat lainnya menyadari perubahan sikap Kasiran yang makin pendiam dan gelisah, lalu mereka menasihati, "Tetap tenang Pak, perbanyak zikir." Meski sempat mendapatkan pertolongan medis dari klinik terdekat, Kasiran menolak pemeriksaan lebih lanjut dan berkata, "Ini hanya kelelahan biasa." Setiap hendak masuk Masjidil Haram, ia selalu diliputi rasa mual yang tidak jelas penyebabnya, dan kadang ia terhuyung-huyung seakan hendak pingsan. Berbagai kejadian aneh itu memunculkan desas-desus di antara para jamaah, bahwa mungkin ada dosa besar yang dibawa Kasiran hingga memperoleh teguran di Tanah Suci. Di hari ketiga umroh, Kasiran mendekati Ka'bah lagi dengan niat mencium Hajar Aswad, namun tiba-tiba perutnya membuncit seolah hamil 9 bulan, membuat jubahnya meregang kuat. Orang-orang di sekitarnya tersentak kaget dan mundur, sedangkan Kasiran menahan sakit yang teramat sangat sambil berteriak, "Tolong, ada apa dengan tubuh saya?" Seorang ulama dalam rombongan mencoba membimbing Kasiran membaca istighfar, tetapi suaranya tersendat, dan ia hanya bisa mengerang seakan ada benda berat menekan rongga perutnya. Darah hitam menetes dari sudut mulut Kasiran, membuat beberapa jamaah menjerit ketakutan, sementara petugas keamanan setempat berusaha menenangkan kerumunan. "Bawa dia ke rumah sakit," teriak seorang dokter sukarela, namun Kasiran seakan terpaku di tempat, karena rasa sakitnya mengunci setiap gerakannya. Perut Kasiran yang kian membesar menimbulkan pemandangan ganjil, seolah-olah ada makhluk hidup yang meronta di dalamnya, memicu keributan di sekitar Ka'bah. Istri Kasiran menjerit memohon pertolongan, "Ya Allah, tolong suamiku," sambil menahan tubuh suaminya agar tidak jatuh tersungkur. Para ulama lain terpaku menyaksikan kejadian ganjil itu, dan beberapa di antaranya mulai membaca ayat suci dengan suara bergetar. Kasiran pun roboh ke lantai marmer, mengerang kesakitan, dan perutnya tampak bergerak-gerak seakan siap meledak dari dalam. Seluruh jamaah yang menyaksikan berupaya menyingkir demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara suara takbir dan doa menggema di sekeliling tempat suci tersebut. Ketika Kasiran dilarikan ke sudut terdekat di kompleks Masjidil Haram, tubuhnya semakin bergetar hebat, dan perutnya membesar jauh melampaui ukuran normal manusia. Beberapa petugas medis yang datang hanya bisa menatap ngeri, sebab setiap kali mereka mencoba menyentuh Kasiran, ia menjerit dan darah hitam mengucur deras dari pori-porinya. "Kami belum pernah melihat kondisi seperti ini," bisik seorang dokter Arab kepada rekannya, sembari memeriksa detak jantung Kasiran yang berdegup sangat cepat. Di tengah kepanikan, istri Kasiran bersimpuh di lantai, seraya memohon ampun kepada Allah. "Ya Rob, jangan biarkan suami saya binasa seperti ini." Kulit perut Kasiran mulai merekah,
menampakkan garis-garis kemerahan yang tampak siap terbelah, sementara ia mengerang keras tak henti-henti. Ulama yang tadi membimbingnya istighfar mendekat kembali dan berseru, "Beristighfarlah Pak Gubernur, mohon ampun pada Allah atas setiap dosa yang pernah Anda lakukan." Kasiran mencoba membuka mulut, tetapi yang keluar hanyalah suara paro bercampur darah yang muncrat, membuat orang-orang di sekelilingnya menahan napas. Setiap kali nama Allah diucapkan oleh mereka yang menolong, perut Kasiran berdenyut kencang, seolah menolak zikir yang dipanjatkan. "Jangan biarkan dia sendiri," ucap seorang petugas keamanan, sambil mengajak orang-orang untuk melingkari Kasiran dan membaca doa agar azab itu dihentikan. Dalam kepanikan yang tak terlukiskan, Kasiran terbaring tak berdaya di depan Ka'bah, sedangkan suara tangis dan takbir bersahutan di antara ratusan jamaah yang menyaksikan azab mengerikan itu. Dalam detik-detik terakhir, Kasiran tersentak dan berhasil mengucapkan beberapa patah kata. "Saya bersalah." Lalu terdengar suara gemuruh seperti petir menggelegar di pelataran Ka'bah. Seorang ulama menuntunnya untuk mengucap istighfar, dan Kasiran mencoba mengikuti sambil meregang kesakitan. "Astagfirullah, astagfirullah." Namun suara itu tenggelam dalam jerit kesakitannya. Kilatan gambaran masa lalu berkelebat seperti potongan film, menampilkan saat Kasiran menerima suap, menandatangani proyek fiktif, dan memerintahkan penyingkiran saksi kunci yang membahayakan posisinya. Di saat bersamaan, ia berteriak, "Semua dana telah aku selewengkan. Aku mengorbankan rakyat kecil, sehingga orang-orang sekitar mulai tersadar akan dosa besar yang selama ini disembunyikannya." Tubuh Kasiran seperti terpelanting ke belakang, lalu ia meraung, "Ampuni saya, ya Allah." Sementara darah hitam terus mengalir deras membasahi lantai marmer. Aroma busuk menyebar di sekelilingnya, menambah ketakutan jamaah yang menyaksikan bagaimana azab itu semakin memuncak di tanah suci. Detik berikutnya, perut Kasiran menegang seperti akan meledak. Lalu tiba-tiba suara retakan terdengar, seakan ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam tubuhnya. Istrinya menutup mata sambil menjerit, "Ya Allah, selamatkan kami." Namun Kasiran sudah tidak mampu lagi berkata-kata karena kesadarannya perlahan menghilang. Sekelompok ulama mencoba melantunkan ayat suci di samping tubuh Kasiran, namun hening mencekam menyelimuti, dan tak lama kemudian Kasiran terkulai kaku dengan perut yang masih menggembung. Berita kematian tragis Kasiran pun tersebar. Dan hikmah yang terucap dari para jamaah di tanah suci adalah bahwa tidak ada kezoliman yang luput dari pembalasan Allah, serta setiap amanah yang dikhianati pasti mendatangkan azab yang setimpal.